Hai, kembali lagi bersama Profesor Lama. Kali ini sesi Baso UKAI atau bahas soal uji kompetensi apoteker Indonesia akan membahas mengenai praktik farmasi dan juga komunitas. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini di channel Profesor Lama, yuk jangan lupa subscribe dan juga aktifin notification channelnya untuk terus update terhadap soal-soal atau juga informasi-informasi menarik tentang kesehatan. Oke, perlu perhatian, kerjakan soal ini dengan jujur ya teman-teman. Lalu jangan lupa, jika teman-teman melihat simbol seperti ini, silahkan pause videonya sejenak untuk memahami soalnya. Oke. Buat yang selanjutnya, jangan lupa catat jawabanmu di selembar kertas ya teman-teman. Nanti skornya tolong tulis di kolom komentar ya. Oke. Nomor 1, seorang pasien datang ke apotik untuk membeli omeprazol. Pasien tidak membawa resep dari dokter. Menurut aturan dari DOA, berapa jumlah maksimal omeprazol yang diterima oleh pasien? A5, B7, C9, D10, atau E14? Oke, silakan pause videonya sejenak ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah B7, di mana omeprazol yang dapat diberikan kepada pasien menurut DOA nomor kedua adalah 7 kapsul. Nah, DOA atau OWA itu obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker kepada pasien tanpa menggunakan resep. Nah, ada DOA, ada OWA. Kalau DOA itu berarti daftarnya ya, daftar obat wajib apotek. Nah, oke, teman-teman bisa cari sendiri ya daftar obat wajib apoteknya. Cuman itu udah lama banget dibuatnya. Ada di lampiran surat Kemenkes RI. Ada yang tahun 93, ada yang kalau nggak salah pertama kali 90-an. Oke. Nanti teman-teman bisa search ya di Google. Nomor 2, seorang apoteker melakukan pemesanan beberapa obat, yaitu paracetamol, asamefenamat, kodein 10 mg, kodein 20 mg, durogesic transdermal patch 25 mikrogram. Nah, berapa banyak surat pesanan atau SP yang perlu dibuat oleh apoteker? A1, B2, C3, D4, atau E5? Oke, pause videonya sejenak ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah D4, di mana SP yang pertama untuk paracetamol dan juga asamefenamat. Lalu SP yang kedua untuk kodein 10 mg, SP yang ketiga untuk kodein 20 mg, SP yang keempat untuk durogesic transdermal patch 25 mikrogram. Nah, jadi dibutuhkan 4 buah surat pesanan untuk memesan seluruh obat yang dibutuhkan. Nah, tahukah teman-teman bahwa surat pesanan narkotika hanya dapat digunakan untuk satu jenis narkotika. Jadi satu jenis dan juga satu kekuatan. Walaupun ada 2 obat yang sama tapi kekuatannya berbeda, itu tetap di SP yang berbeda. Oke. Nomor 3, Anda menerima resep dari seorang pasien di apotek Anda. Nah, berapa sisa dari kaptopril tablet yang dapat diberikan kepada pasien? Resepnya di samping ya teman-teman. Di situ ada tulisan ITER 2 kali, resepnya kaptopril 25 gram. Numeronya berapa ayo teman-teman? Oke, signanya pagi dan siang. Di situ ada tulisan juga DETORIC. Nah, A tidak ada sisanya, B 30 tablet, C 60 tablet, D 90 tablet, atau E 120 tablet. Oke, selamat berhitung teman-teman. Oke, pasti udah tahu teman-teman kan jawabannya. Jawabannya adalah E 120 tablet lagi. Nah, gimana sih dapetinnya? Jadi kita bisa, teman-teman harus bisa dulu baca dari angka Romawinya, dari numeronya berapa. Di situ tertulis seksaginta. Seksaginta itu berarti 60 LX ya simbolnya. Nah, kita bisa lihat juga di situ ITER 2 kali. Yang mana nanti resep aslinya bisa ditebus, nanti ada ITER bisa pengulangan 2 kali resep lagi. Yang mana pasien tersebut bisa mendapatkan 3 kalinya jumlah numero obat tersebut.
Nah, dead oric itu menunjukkan di mana pasien telah menerima atau menebus obat aslinya, resep aslinya. Resep aslinya itu kan berarti 60 juga ya teman-teman. Jadinya telah diterima 60. Nah, sisanya adalah 120 tablet lagi. Oke, jelas kan teman-teman? Oke, nomor 4. Anda bekerja di sebuah gudang farmasi yang baru dibentuk. Salah satu sediaan yang direncanakan disimpan di gudang yang Anda pimpin adalah vaksin polio. Nah, berapa suhu yang dipersyaratkan untuk vaksin tersebut? Suhu penyimpanan ya teman-teman. A 2-8 derajat Celcius, B 8-15 derajat Celcius, C 15-25 derajat Celcius, D negatif 15 sampai negatif 25 derajat Celcius, atau E di bawah 30 derajat Celcius. Oke, silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah D negatif 15 sampai negatif 25 derajat Celcius. Nah, inilah suhu penyimpanan untuk vaksin polio. Nah, sejauh yang diketahui, vaksin yang beredar di Indonesia yang disimpan di suhu tersebut negatif 15 sampai negatif 25 derajat adalah hanya vaksin polio saja. Yang lainnya itu umumnya di 2 sampai 8 derajat Celcius. Oke. Nomor 5. Seorang anak dengan keluhan demam diresepkan suspensi ibuprofen 100 mg per 5 mili oleh dokter. Nah, berat badan anaknya 14 kg. Dosis yang direkomendasikan untuk pasien adalah 7,5 mg per kilogram berat badan per dosisnya. Oke, berapa mili suspensi akan diberikan kepada anak-anak tersebut untuk satu kali pakai? Oke, A 2,5 mili, B 5 mili, C 7,5 mili, D 10 mili, atau E 12,5 mili. Oke, pause videonya sejenak teman-teman, silahkan berhitung. Oke, jawabannya udah ketemu teman-teman. Jawabannya adalah B 5 mili. Nah, dapatnya dari mana? Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah menghitung jumlah miligram ibuprofen yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Kan diketahui berat badan anak tersebut adalah 14 kg. Jadinya berat badan pasien tersebut dikalikan dengan dosis yang direkomendasikan. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah 105 mg. Itu untuk jumlah ibuprofen yang diperlukan. Nah, jumlah mili ibuprofen setiap pemberiannya adalah, kita lihat aja, 100 mg per 5 mili suspensi ibuprofen. Nah, di situ kan yang sediaannya itu 100 mg per 5 mili. Nah, yang kita butuhkan itu 105 mg per berapa mili. Nah, gitu kita bisa kalikan silang aja. Seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Jadi seharusnya itu 5,25 mili. Tapi kita bisa juga memberikan 5 mili aja. Oke, secara prakteknya seperti itu ya teman-teman. Jadi dokter biasanya untuk 14 kilo diresepkan 5 mili aja untuk penggunaannya. Oke. Lanjut ke nomor 6. Seorang pasien diresepkan larutan antiseptik povidone iodine untuk luka. Terdapat logo biru yang menunjukkan obat tersebut adalah logo obat bebas terbatas. Nah, penandaan nomor berapa yang tertera pada bagian kemasan antiseptik tersebut? A1, B2, C3, D5, atau E nomor 6. Oke, silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah C3, di mana larutan antiseptik untuk luka memiliki penandaan P nomor 3, yaitu awas, obat keras hanya untuk bagian luar badan. Nah, silahkan teman-teman mengingat-ingat lagi tanda dan peringatan pada obat bebas terbatas. Ada nomor 1, baca aturan pemakaiannya ya teman-teman. Nomor 2, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Nomor 3 yang tadi, hanya untuk bagian luar dari badan. Yang keempat, hanya untuk dibakar. Nomor 5, nggak boleh ditelan teman-teman. Yang keenam itu obat wasir, nggak boleh ditelan. Oke, kita lanjut ke nomor 7.
Seorang pasien menerima resep seperti di samping. Dexamethasone ya teman-teman, 0,75 mg, MF pulveris DTD numeronya 30. Oke, nah berapa sediaan dexamethasone yang tersedia di apotek Anda adalah 0,5 mg per tablet. Nah, berapa banyak tablet yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dokter tersebut? A. 30 tablet, B. 40 tablet, C. 45 tablet, D. 60 tablet, atau E. 75 tablet. Oke, selamat berhitung lagi teman-teman. Nah, jawabannya adalah C. 45 tablet. Nah, dari mana sih dapatnya? Dapatnya itu dari dosis yang diminta dibagi kekuatan sediaan yang dimiliki, yang kita punya. Nanti kita kalikan dengan jumlah yang diminta. Jadinya 0,75 itu dosis yang diminta dibagi 0,5 dexamethasone yang kita punya dikalikan dengan jumlah yang diminta 30 tablet. Nah, dihasilkan 45 tablet ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 8. Seorang anak berusia 4 tahun memiliki berat badan 20 kg. Dokter meresepkan amoxicillin. Dosis yang direkomendasikan adalah 20-50 mg per kilogram per harinya dengan 3 dosis terbagi. Berapa dosis minimum yang diberikan pada sekali pemakaian? A. 100 mg, B. 125 mg, C. 133,3 mg, D. 150 mg, atau E. 173,3 mg. Selamat berhitung lagi teman-teman. Oke, jawabannya adalah C. 133,3 mg. Nah, dapatnya dari mana sih? Nah, kita buat aja seperti ini ya teman-teman, dimana dosis rekomendasinya adalah 20-50 mg per kilogram berat badan per harinya. Nah, kita masukkan aja berapa beratnya, 20 kg. Berarti si rekomendasinya itu perlu kita kalikan dengan 20. Nah, 20 dikali 20 itu 400 dan 50 dikali 20 itu adalah 1000 mg. Jadi 400 sampai 1000 mg per 20 kg berat badan per hari. Nah, karena ini kan per hari ya, kita butuhnya dalam 3 dosis terbagi. Berarti kita bagi 3 saja. 400 dibagi 3 itu 133,3 mg. Dan 1000 dibagi 3 itu 333,3 mg per 20 kg berat badan pasien. Nah, soalnya itu berapa dosis minimum yang diberikan kepada pasien untuk sekali pemakaian. Jadi jawabannya adalah 133,3 mg. Itulah jawabannya teman-teman. Jadi teman-teman perlu fokus untuk membaca soalnya. Karena kalau misalkan berapa dosis yang dapat diberikan, tentu aja 133, 150, dan juga 173,3 mg itu adalah jawaban yang benar. Oke. Nomor 9. Tanggal 30 Juni 2020, seorang pasien anak diresepkan captopril 6 mg. Dokter meminta untuk dibuat pulvus atau serbuk. Nah, tanggal kadaluarsa captopril yang tersedia adalah 31 September 2022. Pada tanggal berapa Beyond Use Date atau BUD dari pulvus tersebut? A. 30 Juli 2020, B. 30 September 2020, C. 30 Desember 2020, D. 30 Juni 2021, atau E. 31 September 2022. Oke, sedikit hitung-hitungan lagi teman-teman. Nah, jawabannya adalah C. 30 Desember 2020. Nah, kita dapetin dari mana sih teman-teman? Kita jadi untuk mengetahui BUD-nya itu BUD dari sediaan tersebut adalah 25% dari sisa waktu penggunaan obat. Maksudnya sisa waktu sampai kadaluarsa. Nah, 25% dari berapa sih 30 Juni 2020 sampai 31 September 2022. Oke, berarti itu kan 2 tahun lebih ya. Ya, kita bisa hitung di situ 24 bulan tambah Juli, Agustus, September. Nah, tambah 3 bulan berarti ada 27 bulan ya. 25% dibagi 100% dikali 27.
Nah, jawabannya adalah 6,75 bulan. Nah, di sini bisa kita lihat jika hasilnya di bawah 6 bulan, maka beyond use date-nya adalah hasil perhitungan tersebut. Tapi jika hasilnya di atas 6 bulan, maka maksimal adalah 6 bulan atau 180 hari ya teman-teman. Oke. Nomor 10, Anda diminta untuk mengencerkan alkohol 95% menjadi 30% sebanyak 5 liter. Nah, berapa banyak alkohol yang diperlukan olehmu untuk diencerkan? A. 1,25 liter, B. 1,58 liter, C. 1,7 liter, D. 2,16 liter, atau E. 2,52 liter. Oke, teman-teman yang pernah PKPA dan ngeracik alkohol pasti tahu kan jawabannya. Oke. Jadi jawabannya adalah B. 1,58 liter. Nah, di sini kita bisa pakai persamaan V1 dikali N1, V2 dikali N2. Ini rumus pengenceran. Teman-teman, aku yakin pasti udah pada tahu juga. Tapi di sini kita ulas lagi sedikit ya. Nah, kita mau cari volume 1 misalkan nih dari 95% ya. Jadi kita ngambil berapa dari yang 95% untuk membuat nanti 5 liter yang 30%. Nah, V2N2-nya itu kita masukkan, V2-nya 5 liter, sedangkan N2-nya adalah 30%. Nah, sekarang kita hitung. Jadi dihasilkan 1,578 dan ada beberapa angka lagi di belakangnya, tapi kita bulatkan saja jadi 1,58 liter. Nah, jadi teman-teman butuh 1,58 liter yang dimasukkan ke dalam air sisanya sampai 5 liter. Jadilah 30% alkoholnya. Oke. Jadi berapa sih skor teman-teman? Apakah teman-teman punya pertanyaan? Atau teman-teman punya saran untuk bahas soal selanjutnya? Ya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali dengerin Baso Ukai atau baru pertama kali nonton Profesor Lama channel ini, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan notification-nya supaya terus update sama uploadan lagi dari Profesor Lama yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.